Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya baca bagi kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya baca bagi kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi topik bagi kita pada hari ini, dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ada satu ungkapan yang pernah dikatakan oleh seseorang. Sekarang di kota mana ada yang gratis? Ke kamar kecil saja harus bayar, ungkapnya. Ungkapan ini tidak asing bagi telinga kita, saudaraku. Artinya hidup di kota harus ada uang. Tanpa uang manusia tidak bisa hidup dengan nyaman. Hal ini membuat setiap orang menjadi fokus untuk mencari uang, untuk bertahan hidup, bahkan untuk mendapatkan hidup lebih baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan dengan terang tema pada hari ini, dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kita diajak untuk datang kepada sumber hidup itu yang memberikan kita jaminan hidup, yaitu Tuhan. Mendengar adalah aktivitas yang sangat sulit daripada berbicara. Lebih sulit daripada berbicara. Mendengar bukanlah kegiatan yang sederhana seperti hanya membuka telinga saja, bukan. Tetapi mendengarkan adalah suatu proses intelektual dan emosi yang melibatkan pendengaran, yang melibatkan perasaan, yang melibatkan perhatian, yang melibatkan pemahaman, serta daya ingat. Selain itu juga dituntut adanya kemauan, dituntut adanya motivasi, kerelaan, dan kesabaran. Mendengar adalah memberikan perhatian istimewa baik kepada apa yang sedang terjadi di dalam kita maupun yang sedang terjadi pada keadaan di sekitar kita. Yesaya dalam
Nats hari ini mengajak kita, mengajak umat Tuhan di tengah kehidupan kita untuk selalu mendengarkan Tuhan, dan dengan pendengaran kita akan Tuhan maka kita mendapatkan jaminan kehidupan. Yesaya mengajak umat Tuhan di pembuangan untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Dalam ayat yang pertama tadi, firman Tuhan berkata dalam Yesaya 55 ayat 1 berkata, "Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang-orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran." Ajakan dari Allah sendiri, dan Allah sendiri yang berinisiatif memanggil umatnya. Ada kata tadi mengajak kita, ayo. Kata ayo berarti ajakan untuk datang kepadanya. Allah itu mengundang semua orang yang haus dan lapar untuk datang mendekatkan kepadanya. Makanan dan minuman memang itu menjadi kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar kita. Manusia butuh makanan dan minuman agar bisa bertahan hidup. Namun dalam bagian firman ini, makanan dan minuman digunakan sebagai kata kiasan untuk menyadarkan umat Tuhan itu bahwa mereka sesungguhnya tidak hanya sedang merasakan kelaparan dan kehausan secara jasmani saat mereka ada dalam pembuangan di Babel, melainkan kehidupan spiritual yang sedang lapar dan haus. Kehidupan spiritual mereka yang sedang lapar dan haus. Mereka kehilangan pengharapan. Mereka kehilangan pengharapan akan kehadiran, kedaulatan dan juga kemahakuasaan Allah. Karena itu mereka bagaikan sedang hidup di tanah yang gersang, hidup di tanah yang kering. Sebab itulah Allah mengajak umatnya untuk datang kepadanya. Allah yang adalah sumber air hidup, Allah yang adalah pemberi hidup. Sumber air hidup sejati, tanpa hambatan, tanpa persyaratan, Allah mengajak umatnya untuk datang. Air, gandum, anggur bahkan susu adalah simbol dan berkat dari Tuhan yang disediakan Tuhan kepada umat yang mau datang kepadanya. Semua itu Tuhan berikan secara cuma-cuma. Semuanya diberikan Tuhan secara gratis. Sekalipun demikian, pemberian Tuhan itu bukanlah pemberian yang murahan. Allah memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Allah tidak meminta bayaran, karena Allah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu. Manusia tidak memiliki apa-apa untuk membayar apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Manusia tidak memiliki apa-apa untuk kemudian sanggup membayar segala pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tidak mempunyai apa-apa untuk membayar segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Demikian juga kita semua. Allah juga menekankan bahwa manusia sering mencari kepuasan materi yang sementara, tetapi Allah dapat memberikan kepuasan yang sejati. Karena itu Allah menyayangkan sikap umat yang seolah-olah mau membeli sesuatu yang tidak mengenyangkan. Sebagai penggambaran dari sikap umat yang mau berusaha dengan kekuatannya, dengan pikirannya, dengan kemampuan mereka sendiri supaya mereka dapat selamat dan berhasil. Padahal semua itu hanya akan berakhir pada kesia-siaan, sebab hanya Tuhanlah yang boleh dan mampu membawa umat Tuhan itu menikmati apa yang baik dalam kehidupan umat itu, menikmati apa yang baik dan sejati dalam kehidupannya. Hanya Tuhan yang mampu untuk melakukan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah undangan makan minum gratis ini mengajak umat untuk hidup tanpa bekerja? Saya pikir tidak. Karena kalau kita baca dalam Alkitab, Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan di sana, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Namun undangan gratis ini hendak menyampaikan kepada umat bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Maka karena Dia sumber kehidupan, carilah Tuhan, carilah Dia. Dia adalah Allah yang peduli, Dia adalah Allah yang murah hati,
kepada manusia, bahkan kepada manusia yang berdosa. Dia memberikan keselamatan, dan keselamatan itu gratis tanpa dibayar dengan uang. Anugerah keselamatan telah diberikan kepada manusia, melebihi dari persoalan makanan, melebihi dari persoalan minuman, melebihi dari uang yang dicari manusia di dalam kehidupannya. Keselamatan sempurna, keselamatan kekal yang Tuhan sediakan dalam Yesus Kristus, yang kita rayakan pada hari-hari yang lewat di dalam peristiwa Paskah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ajakan Tuhan ini seharusnya membuat manusia untuk berhenti mencari yang di dunia ini, yang sementara itu, dan fokus untuk mencari Tuhan. Karena kalau kita mencari Tuhan, maka kita akan dekat dengan Tuhan, dan di dalam Tuhan itu tersedia banyak hal. Bahkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka hari ini kita diingatkan, dengarkan seruan Tuhan, dengarkan panggilan Tuhan, dan dengarkan bagaimana Tuhan memanggil kita untuk selalu ikut perintahnya, ikut ajakannya. Di dalam ayat yang ketiga tadi, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Bagaimana caranya? Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud, dalam Yesaya 55 ayat 3 tadi. Artinya percaya kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada seseorang yang datang ke tempat pangkas untuk merapikan rambutnya. Lalu dia mulai dipangkas. Si tukang pangkas mulai memotong rambutnya. Seperti biasa, dia mulai percakapan dengan pelanggan-pelanggannya. Dia juga bercakap-cakap dengan yang sedang dia pangkas tadi. Dia bicara, dia mulai terlibat dalam pembicaraan. Lalu tiba-tiba si tukang pangkas cukur itu berkata, apakah kamu percaya kepada Tuhan? Kalau saya sih tidak percaya kepada Tuhan. Lalu sontak si konsumen kaget dan bertanya kembali, mengapa kamu berkata kamu tidak percaya Tuhan? Lalu tukang pangkas itu menjawab, karena jika Tuhan itu ada, maka tidak akan ada penderitaan. Kalau Tuhan itu ada, maka tidak ada pembunuhan, sehingga manusia semakin berdosa. Masakan Allah membiarkan manusia begitu saling membunuh? Bukankah Ia yang maha kuasa, yang maha kasih? Lalu si konsumen diam untuk berpikir, dan seketika ia melihat ada seseorang di seberang jalan, seseorang dengan pakaian acak-acakan, rambut gondrong, rambut yang tidak rapi. Lalu ia bertanya kepada sang tukang cukur, tukang pangkas tadi, apakah kamu percaya kepada tukang cukur, bahwa tukang cukur itu ada? Sebenarnya tukang cukur di dunia itu pun tidak ada, di dunia ini pun tidak ada. Lalu si tukang pangkas tadi, tukang cukur tadi sepertinya agak marah dan berkata, ya tukang pangkas itu ada, tukang cukur itu ada. Saya, buktinya kamu bisa saya pangkas rapi hari ini. Lalu si konsumen berkata, jika ada tukang pangkas, jika ada tukang cukur, mengapa orang yang di seberang jalan sana rambutnya masih panjang dan rambutnya gondrong, rambutnya tidak rapi? Lalu si tukang pangkas berkata, itu kan salah dia tidak mau datang ke sini untuk dipangkas, untuk dicukur. Lalu si konsumen berkata kepada tukang pangkas itu, demikian jugalah Tuhan. Tuhan, kita yang sering tidak datang kepadanya, maka kita sering hidup dalam keberdosaan, hidup dalam keputusasaan, hidup di dalam ketidakberdayaan, karena kita tidak datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongannya, untuk mendengarkan firman-Nya, untuk mendengarkan perkataan Tuhan, untuk mengetahui kehendak-Nya. Kita tidak datang kepada Tuhan. Lalu si tukang pangkas itu terdiam. Dia mulai menyadari perkataannya yang mengatakan tadi Tuhan tidak ada. Dia menyatakan Tuhan tidak ada karena memang benar dia tidak pernah datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan.
Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan tadi, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Jugalah panggilan Tuhan kepada kita untuk datang kepadanya, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk sendengkan telinga kita kepada Tuhan. Datang kepadanya karena segala sesuatu tersedia di hadapan Tuhan. Tersedia di dalam Tuhan. Saudaraku, terkadang di dalam kehidupan ini oleh karena penderitaan, oleh karena banyaknya masalah, baik masalah di tengah keluarga, masalah di tengah ekonomi, masalah sosial, dan banyak hal lagi masalah-masalah yang hadapi oleh manusia. Terkadang ini menghambat kita untuk datang kepada Tuhan sehingga kita tidak turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Kita tidak datang kepada Tuhan, kita tidak mendengarkan Tuhan, kita tidak menjendengkan telinga kita kepada Tuhan, maka kita tidak ambil bagian dalam keselamatan yang dari Tuhan. Maka lewat firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk mendengarkannya dan menyendengkan telinga kita kepada Tuhan. Menyendengkan artinya lebih condong, dan bisa dimaknai bahwa harus lebih serius, harus lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, harus lebih mendengarkan sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan. Dan mendengarkan Tuhan bukan soal sepele, saudaraku. Bukan soal sepele, melainkan soal hidup. Mendengarkan Tuhan itu adalah soal hidup. Kalau kamu mendengarkan Tuhan, maka kamu akan hidup, kata firman Tuhan. Mendengarkan Tuhan menentukan keberhasilan kita dalam kehidupan kita. Banyak orang berpikir bahwa keberhasilannya hanya ditentukan oleh kekuatannya, kemampuannya, ditentukan oleh keterampilannya, ditentukan oleh pengalamannya, ditentukan seberapa kerasnya dalam bekerja, sehingga dia merasa puas dengan pencapaian ada dalam hidupnya, tapi sementara dia kecewa, dia khawatir dalam kehidupannya. Namun harus kita sadari bahwa keberhasilan kita, keberhasilan umat percaya tergantung dari apakah kita mau mendengarkan Tuhan. Apakah kita mau mendengarkan suara Tuhan atau tidak. Dan dalam Alkitab kita melihat adanya bukti. Daud adalah bukti nyata dari seorang yang mengalami keberhasilan itu, sebagaimana firman Tuhan tadi dikatakan. Menyaksikan. Daud adalah menjadi bukti nyata dari seorang yang mengalami keberhasilan karena dia mendengarkan firman Tuhan. Karena dia mendengarkan Tuhan dalam segala pergumulannya dan segala masalahnya. Tuhan selalu sertai dia, dan Tuhan selalu berikan solusi yang terbaik dalam kehidupannya. Sehingga firman Tuhan ini mengingatkan kita, apapun yang menjadi persoalan kita dalam kehidupan kita, jangan abaikan Tuhan, tapi dengarkan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, seberapa sering kita mendengarkan suara Tuhan? Seberapa sering kita mendengarkan firman Tuhan dalam setiap aras kehidupan kita? Sudahkah kita bertekad menggantungkan hidup kita kepada Tuhan? Maka firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.